Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Presyanto, NIM 2019-5704. Sini saya akan mempresentasikan dari hasil praktikum teknik industri terintegrasi 3 dari modul 1 sampai dengan modul 3. Untuk modul 1 yaitu mengenai perancangan operasi dan stasiun kerja di PT Kaisar Furnitur. Untuk latar belakang, PT Kaisar Furnitur merupakan perusahaan di bidang furnitur yang memproduksi rak sepatu. Setiap harinya, PT Kaisar Furnitur mampu memproduksi 60 rak sepatu. Banyaknya orderan akan mempengaruhi stasiun kerja di PT Kaisar Furnitur, sehingga PT Kaisar Furnitur harus mampu menentukan stasiun kerja agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan tidak menyebabkan delay dalam pengiriman. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka diperlukan strategi dalam memproduksi rak sepatu. Strategi yang diperlukan dengan menghitung siklus dan membentuk stasiun kerja dengan line balancing menggunakan 3 metode, yaitu ranked positional weight, lagging approach, dan target candidate tool. Untuk rumusan masalah itu 1. Bagaimana cara menentukan dan pembagian pada stasiun kerja di PT Kaisar Furnitur. 2. Bagaimana cara analisis hasil line balancing di PT Kaisar Furnitur. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui cara menentukan dan pembagian pada stasiun kerja di PT Kaisar Furnitur. Untuk mengetahui cara analisis hasil metode line balancing di PT Kaisar Furnitur. Untuk pembatasan masalah, dari latar belakang dan perumusan masalah, maka pembatasan masalah dalam tulisan ini akan dilakukan perancangan operasi dan stasiun kerja. Langkah yang dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung waktu siklus dengan menggunakan pendekatan demand atau pendekatan teknis. Kemudian perancangan stasiun kerja dilakukan dengan metode heuristik, yaitu metode RA, LCR, dan RPW. Pemilihan metode keseimbangan lintasan terbaik adalah berdasarkan performansi lintasan, yaitu line efficiency, balance delay, dan smoothing index. Hasil dari perancangan operasi dan stasiun kerja ini akan menentukan jumlah stasiun kerja optimal. Untuk flowchart di sini ada mulai dari start, kemudian input, hasil peramalan, elemen operasi, waktu operasi, kemudian pembuatan OPC dan APC, dan pembuatan residence diagram, kemudian pembuatan production routing, pengambilan data assembly untuk learning curve, dan pembuatan kurva learning curve dan pembuktian formula. Kemudian perhitungan cycle time atau waktu siklus, dan perhitungan jumlah SK optimum, pembentukan SK dengan line balancing, pemilihan metode line balancing, analisis OPC dan APC, analisis precedence diagram, analisis production routing, analisis learning curve, analisis waktu siklus, analisis pembentukan SK, analisis pemilihan metode line balancing, hasil perancangan operasi dan stasiun kerja, dan selesai. Kemudian di sini dari OPC, rak sepatu terdiri dari 17 proses operasi, 1 proses quality control, dan 1 proses penyimpanan. Dan waktu total dari OPC itu selama 40 menit, di mana setiap part melalui proses pengukuran, pemotongan, pelubangan, penghalusan, pengelasan, pengecatan, dan pengeringan. Pada OPC produk ini terdapat 3 proses pengukuran, 3 proses pemotongan, 3 proses penghalusan, 2 proses pengecatan, 2 proses pengeringan, dan 1 proses pelubangan. Setelah melalui tahapan tersebut, part akan dirakit dengan baut menggunakan obeng. Dan APC. Pada assembly chart digambarkan alur proses perakitan setiap part pada proses suatu. Terdapat 3 part, yaitu yang akan dirakit dan 1 assembly. Setiap kegiatan perakitan dilakukan dengan lingkaran dan huruf sebagai lambang part yang dijelaskan sebagai berikut, yaitu simbol X sampai Z merupakan nama part yang akan dirakit. Kemudian X1 merupakan kegiatan assembly penyangga alas dan pengait rak sepatu. Untuk precedence diagram, pada precedence diagram jumlah operasi yang sama dengan OPC, yaitu sebanyak 17 operasi. Hal ini dikarenakan setiap part memiliki ukuran yang berbeda.
Kemudian precision routing disajikan dalam bentuk tabel yang menampilkan nomor operasi, jenis mesin, tools yang digunakan pada proses operasi, waktu setup, downtime, dan total operasi untuk setiap prosesnya. Untuk learning goals terlihat bahwa grafik bersifat fluktuatif karena waktu operasi yang diperoleh dalam proses operasi terkadang mengalami peningkatan dan penurunan yang disebabkan karena kondisi pekerja saat melakukan proses operasi. Pada gambar samping dapat dilihat bahwa pola kurva dari waktu assembly pertama hingga terakhir selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Dalam pembuktian formula menggunakan learning test 80%, mengambil pembuktian ke-10 dan mendapatkan hasil 103,92 detik. Time balancing. Dengan memperhatikan waktu siklus dan total waktu operasi, dapatkan 3 stasiun kerja dengan waktu siklus 16 menit. Ada metode RPW menentukan bobot setiap operasinya. Operasi bobot yang memiliki bobot terbesar pada proses operasi 1 dengan bobot 23 dan operasi memiliki bobot terkecil dengan bobot 5. Dari urutan bobot tersebut, kemudian dibentuk stasiun kerja pertama pada operasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan waktu operasi 15 menit dan waktu diam 1 menit. Stasiun kerja kedua pada operasi 8, 9, 10, 11, 12, 13 dengan waktu operasi 14 menit dan waktu diam 2 menit. Stasiun kerja ketiga pada proses operasi 14, 15, 16, 17, 18 dengan waktu operasi 11 menit dan waktu diam 5 menit. Pada metode RA dalam membentuk stasiun kerja pada stasiun kerja pertama pada proses operasi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, dan 16 dengan waktu operasi 16 menit dan waktu diam 0 menit. Stasiun kerja kedua yaitu pada proses operasi 6, 7, 12, 13 dengan waktu operasi 16 menit dan waktu diam 0 menit. Stasiun kerja ketiga itu pada proses operasi 17, 18 dengan waktu operasi 8 menit dan waktu diam 8 menit. Untuk metode LCR pada stasiun kerja pertama yaitu pada proses operasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 14 dengan waktu operasi 16 menit dan waktu diam 0 menit. Untuk stasiun kerja yang kedua yaitu pada proses operasi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dengan waktu operasi 16 menit dan waktu diam 0 menit. Stasiun kerja ketiga pada proses operasi 17, 18 dengan waktu operasi 8 menit dan waktu diam 0 menit. Untuk pemilihan metode time balancing yaitu pada metode RPW nilai LA sebesar 83,33%, kemudian nilai delay sebesar 16,67% dan SI sebesar 5,47. Pada metode RA nilai LA sebesar 83,33% dan nilai delay sebesar 16,67% dan SI sebesar 2,82. Pada metode LCR nilai LA sebesar 83,33, nilai delay sebesar 16,67 dan SI sebesar 2,82. Berikut ini adalah perbandingan dari pemilihan metode time balancing. Kesimpulan dari modul 1 yaitu dalam menentukan jumlah stasiun kerja dilakukan dengan membagi total waktu total operasi dengan waktu siklus, dan dari perhitungan tersebut dapatnya stasiun kerja optimal sebanyak 3 stasiun kerja dan pembagian stasiun kerja menggunakan 3 metode yaitu RPW, RA, dan LCR. Dan cara menentukan metode yang sesuai untuk perancangan operasi dan stasiun kerja yang tepat yaitu dengan menentukan waktu siklus untuk mengetahui berapa lama waktu kerja untuk melakukan produksi dalam sehari. Setelah menghitung waktu siklus, maka tahap selanjutnya adalah menghitung dan membentuk stasiun kerja dengan menggunakan time balancing. Di sini dilakukan perhitungan SPM dengan 3 metode yaitu RPW, RA, dan LCR. Dari praktikum yang telah dilakukan, maka ditemukan metode yang telah digunakan adalah metode RA dan LCR karena memiliki smoothing index terkecil dari metode yang lainnya dengan nilai EL sebanyak 83,33% serta nilai SI sebanyak 2,